Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Kimia Analitik 1 dengan topik analisis gravimetri. Pada analisis gravimetri, karena analisa berdasarkan pada pengendapan, maka kita harus mereview ulang tentang apa yang kita sebut dengan kelarutan. Kelarutan atau solubility adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Suatu kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol liter pangkat min 1. Karena itu misalnya kita ambil contoh kelarutan AgCl dalam air adalah 1,3 kali 10 pangkat min 2 m atau mol, sementara kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 m adalah 1,7 kali 10 pangkat min 10 m. Artinya kelarutannya menjadi sangat kecil. Demikian juga kelarutan CaOH2, maka dalam 100 ml larutan, misalnya di situ terdapat 20 mg CaOH, maka bisa kita katakan adalah 20 mg per 100 ml. Karena itu, ketika kita berbicara kelarutan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan tersebut, yaitu jenis pelarut dan suhu. Pada jenis pelarut, misalnya, senyawa polar atau senyawa yang mempunyai kutub muatan akan mudah larut dalam senyawa polar. Anda tentu ingat prinsip like dissolve like. Misalnya NaCl, gula, dan semua asam merupakan senyawa polar sehingga akan mudah larut dalam senyawa polar. Senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Misalnya lemak mudah larut dalam minyak, senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah misalnya. Suhu, kelarutan zat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antar molekul zat padat tersebut sehingga dia mudah larut. Merenggang jarak antar molekul inilah yang menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Karena itu yang perlu kita pahami juga adalah konsep hasil kali kelarutan atau yang kita kenal dengan KSP. KSP biasanya dinyatakan sebagai hasil kali ion-ion dalam bentuk satuan molar dalam larutan jenuhnya dengan masing-masing konsentrasi berpangkat bilangan koefisiennya. Misalnya pada AgI yang terionisasi menjadi atau berkesetimbangan dengan Ag+ dan I-, KSP-nya akan menjadi AgI, sedangkan KSP-nya sendiri akan sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan I-. Demikian juga dengan PbCl2 yang berkesetimbangan dengan Pb2+ dan 2Cl-. Karena di sini ada koefisien dari 2Cl, maka KSP PbCl2 sama dengan konsentrasi Pb2+ dikalikan konsentrasi Cl- pangkat 2. Ingat di situ koefisiennya akan sangat berpengaruh. Karena itu kita bisa melihat hubungan antara kelarutan ini dengan KSP pada larutan jenuh senyawa ion. Kita ambil contoh yang gampang, AB misalnya, di mana dia punya koefisien X dan BY, maka konsentrasi zat di dalam larutan sama dengan harga kelarutan dalam satuan mol per liter. Karena itu senyawa terlarutnya akan mengalami ionisasi X dikalikan A plus Y ditambah dengan Y dikalikan B plus X minus. Sehingga KSP-nya
konsentrasi A pangkat Y plus dikalikan koefisien X dikalikan dengan konsentrasi Bx min dipangkatkan dengan Y. Karena dengan memahami ini maka kita akan mudah memahami nanti pada pengukuran secara gravimetri. Yang juga perlu kita pahami adalah ketika kita mencampurkan dua larutan. Pada contoh kasus di sini misalnya AgCl merupakan zat yang sukar larut, artinya ketika dia sukar larut mudah terbentuk endapan. Campuran Ag+ dari AgNO3 dan Cl- dari HCl tidak selalu menghasilkan endapan AgCl yang berwarna putih. Hal ini dimungkinkan terjadi ketika melakukan pencampuran, ketika konsentrasi Ag+ dikalikan Cl- jauh lebih kecil dibandingkan KSP AgCl, maka larutan ini tidak akan mengalami pengendapan. Sementara ketika perkalian konsentrasi Ag+ dikalikan konsentrasi Cl- sama dengan KSP AgCl, maka di situ larutan yang mengalami tepat jenuh. Sedangkan ketika konsentrasi Ag+ dikalikan konsentrasi Cl- lebih besar dari KSP AgCl, maka disitulah larutan mengalami pengendapan. Karena itu, di samping pelarut ataupun juga suhu, maka pengaruh ion senama juga berpengaruh dalam kelarutan. Perubahan kelarutan akibat ion senama tentu akan mempengaruhi kelarutannya. Di sini kita ambil contoh misalnya kelarutan garam dalam larutan yang telah mengandung elektrolit lain dengan ion yang sama dengan salah satu ion garam tersebut, maka akan menjadikan kelarutannya lebih kecil dari kelarutan garam murni dalam air atau garam tersebut dalam air murni. Yang tidak berubah adalah KSP garam tersebut. Maka pengaruh adanya ion-ion sejenis akan bisa memperkecil kelarutan, artinya meningkatkan jumlah pengendapan sehingga zat menjadi sukar larut, dan makin besar konsentrasi ion sejenis akan makin kecil kelarutannya. Contoh misalnya di sini kita ambil AgCl yang dilarutkan dalam larutan NaCl 0,1 m. Dalam larutan ini terjadi reaksi ionisasi NaCl dan AgCl, di mana ada kontribusi dari AgCl dengan ion sejenis yaitu Cl-. Kesetimbangan kelarutan yang digambarkan dalam contoh di atas bergeser ke kiri akibat kehadiran Cl- yang dihasilkan dari ionisasi sempurna garam NaCl. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan kelarutan AgCl lebih kecil dari kelarutan dalam air murni. Di samping itu, di samping pembentukan ion senama, pengaruh ion senama, maka pengaruh yang lain juga adalah pengaruh pembentukan kompleks. Garam yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan membentuk kompleks garam tersebut. Misalnya, ambil contoh AgBr yang sulit larut dalam air, dapat dilarutkan dengan penambahan NH3 sehingga terbentuk Br yang mudah terionisasi dalam air. Penggunaan konsep kelarutan ini akan membantu kita memahami pada metode gravimetri. Karena gravimetri adalah analisis yang menggunakan penimbangan dalam prosedurnya, di mana pada tahap awal analisis gravimetri biasanya ada pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen-komponen lainnya yang terdapat dalam suatu sampel. Setelah itu baru dilakukan pengendapan. Jadi untuk bisa melakukan pengendapan seperti yang saya jelaskan di awal, maka kita perlu tahu hasil kali kelarutan dan beberapa pengaruhnya tadi. Pengukuran dalam metode gravimetri adalah dengan penimbangan, di mana banyaknya komponen yang dianalisis
bisa kita tentukan dari hubungan antara berat sampel yang ditimbang tadi, atau berat sampel yang dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan dari hasil reaksinya. Karena itu, pada metode gravimetri ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, misalnya, zat yang ditentukan harus dapat diendapkan secara terhitung, boleh dibilang 99% zat itu terendapkan. Yang berikutnya, endapan yang terbentuk harus cukup murni dan dapat diperoleh dalam bentuk misalnya yang sesuai atau cocok untuk pengolahan selanjutnya. Karena itu, analisis gravimetri dapat dilakukan dengan cara pengendapan yang banyak dilakukan. Demikian juga bisa kita lakukan dengan penguapan dan juga elektrolisis yang pada akhirnya juga menghasilkan endapan. Pada metode yang pertama, pada metode pengendapan misalnya, sampel yang akan ditentukan dengan gravimetri ditimbang terlebih dulu secara kuantitatif. Setelah ditimbang, baru dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat tadi, yaitu memiliki kelarutan yang sangat kecil, sehingga bisa mengendapkan kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang. Kemudian, endapan yang terbentuk harus lebih besar daripada pori-pori alat penyaring yang kita gunakan, misalnya kertas saring. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion-ion jenis dengan ion endapan, sehingga akan lebih mudah ion-ion tersebut diendapkan. Hal ini biasanya dilakukan untuk melarutkan pengotor-pengotor yang biasanya ada dalam sampel yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan itu sendiri. Kemudian endapan yang terbentuk lalu dikeringkan di oven misalnya pada suhu 100 ataupun sampai 130 derajat Celcius, ataupun bila tidak cukup bisa dipijarkan sampai suhu 800 derajat Celcius, tergantung suhu dekomposisi analit yang kita endapkan tadi. Misalnya pada kasus pengendapan kation, pengendapan sebagai garam sulfida misalnya, maka pengendapan perak dengan klorida ataupun logam hidroksida dengan mengatur pH-nya akan sangat membantu. Penambahan reagen dilakukan secara berlebihan untuk memperkecil kelarutan produk yang diinginkan. Sehingga dengan penambahan reagen secara berlebihan akan memaksimalkan produk yang terbentuk yang berupa endapan. Yang kedua adalah metode penguapan. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Jadi karena senyawanya mudah menguap, maka metode ini akan sangat cocok dilakukan. Cara yang biasa dilakukan dalam metode ini adalah dengan cara pemanasan gas tertentu atau menambah suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang tidak diinginkan akan mudah menguap, atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang diinginkan tidak mudah menguap dan yang lainnya khususnya pengotor akan mudah menguap. Ini sebenarnya gambarannya dari biasanya menggunakan nitrogen. Dari nitrogen nanti ada diuapkan uap air dan CO2, kemudian uap airnya dilanjutkan pada tabung U dan nanti dihasilkan CO2 yang kemudian ditangkap dengan menggunakan silikat misalnya untuk mengetahui gas yang ada. Metode penguapan ini dapat digunakan untuk menentukan utamanya adalah kadar air atau sering kita kenal dengan hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel
basah. Nah, caranya misalnya dengan berat sampel sebelumnya kita timbang, kemudian setelah itu dipanaskan, di mana berat sampel sebelumnya merupakan berat senyawa dan berat kristal yang menguat, sehingga selisihnya bisa kita tentukan. Pemanasan untuk menguapkan air kristal ini biasanya berkisar antara 110 sampai 130 derajat Celcius. Garam-garam organik yang banyak bersifat higroskopis biasanya dapat ditentukan kadar hidrat atau airnya yang terikat sebagai kristal. Yang ketiga adalah metode elektrolisis. Metode elektrolisis ini dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logamnya. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besaran tertentu dan dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Anda tentu paham dengan reaksi penyepuhan, di mana dulu banyak orang melakukan penyepuhan emas yang mengendap adalah ion-ion emas yang ada dalam larutan. Kemudian endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya, misalnya mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar, seperti logam-logam berat yang terkandung dalam limbah. Karena itu, beberapa kelemahan dari metode gravimetri ini biasanya metode ini adalah relatif lambat, tetapi dia memerlukan sedikit peralatan, di mana peralatan utama adalah neraca untuk menimbang endapan dan oven untuk mengeringkan. Kelebihan yang lain adalah tidak memerlukan kalibrasi seperti pada peralatan yang lain, karena hasil endapan yang kita timbang tadi bisa kita tentukan secara langsung didasarkan pada berat molekul zat tersebut. Biasanya akurasinya pada metode ini 1-2 bagian per 1000 dengan sensitivitasnya kurang lebih 1% dan selektivitasnya yang tidak terlalu spesifik. Yang lain perlu kita lihat adalah zat-zat yang mudah larut dan atau sukar larut. Karena itu, secara singkat bisa kita katakan prosedur gravimetri meliputi penyiapan larutan, setelah itu diendapkan, kemudian didigesi atau dicerna, penyaringan, pencucian, pengeringan, pemanggangan, penimbunan, dan perhitungan. Jadi cukup simpel. Di samping itu, pada penyiapan larutan yang perlu kita ingat adalah pH sangat berpengaruh pada kelarutan endapan. Contoh kasus, CaC2O4 misalnya tidak larut pada pH yang tinggi, tetapi misalnya C2O4 membentuk asam lemah pada pH yang rendah. Karena itu, pengontrolan pH juga akan memungkinkan unsur-unsur dapat diendapkan secara selektif. Karena itu, pada pengendapan ini, endapan yang dikehendaki biasanya adalah mudah disaring dan dibersihkan dari pengotor, memiliki kelarutan yang cukup rendah sehingga tidak ada analit yang terbuang pada saat penyaringan dan pencucian, tidak reaktif terhadap udara, dan setelah dikeringkan atau di oven menghasilkan produk yang diketahui komposisinya. Sementara untuk agen pengendap, diperlukan agen pengendap yang spesifik, artinya dia bereaksi hanya dengan satu spesies kimia, analit tertentu yang mau kita tentukan. Beberapa contoh bisa dilihat di tabel nanti.
untuk agen-agen pengendap, misalnya di sini kita ambil contoh H2S bisa mengendapkan CuO, Zn pada ZnO ataupun juga MO pada MO3, Sn dalam SnO2 maupun Bi pada B2S3. Demikian juga contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya kaitannya dengan ukuran partikel. Hal ini agar endapan yang terbentuk dapat disaring, maka ukuran partikel harus memiliki ukuran yang cukup besar. Biasanya ukurannya adalah pada endapan kristalin sekitar 10⁻⁴ cm. Karena itu ada beberapa rumusan yang bisa kita gunakan, misalnya menggunakan von Weyermann, bahwa ukuran partikel endapan berbanding terbalik dengan kelewat jenuhan relatif dari larutan, di mana dinyatakan relatif supersaturation akan sama dengan Qs dibagi dengan S, di mana Q-nya adalah konsentrasi spesi, S-nya adalah kesetimbangan kelarutan, RSS dapat digunakan untuk memperkirakan atau mengontrol endapan yang terbentuk. Bila RSS sangat besar, maka endapan berbentuk koloid. Bila RSS sangat kecil, maka endapan berbentuk kristal. Karena itu, faktor yang sangat mempengaruhi endapan tersebut adalah dengan RSS yang sangat kecil, S-nya yang besar, dan Q-nya yang kecil. Dalam arti, suhunya bisa kita tingkatkan, kemudian pH-nya pada pH rendah, dan Q-nya bisa kita turunkan sehingga pengendapan bisa berlangsung pada larutan yang sangat encer yang biasanya disertai dengan pengadukan. Pada metode gravimetri, hal lain yang juga perlu kita perhatikan apa yang disebut dengan fenomena kopresipitasi. Fenomena ini terjadi di mana senyawa yang soluble ikut mengendap bersama dengan analit. Senyawa tersebut biasanya bukanlah merupakan material yang seharusnya mengendap. Makanya kita sebut dengan kopresipitasi atau bisa kita singkat endapan ikutan atau pengendapan ikutan. Misalnya H2S yang ditambahkan pada BaCl2 yang mengandung sedikit nitrat, maka endapan BaSO4 biasanya akan mengandung BaNO3, di mana nitrat itu dikopresipitasi bersama dengan sulfatnya. Karena itu faktor-faktor ini perlu kita perhatikan. Berikutnya perhitungan gravimetri. Pada perhitungan gravimetri, setelah sampel yang berisi analit tadi diperoleh dengan cara pengendapan, maka dilakukan penimbangan. Tahap berikutnya biasanya merubah sampel ke bentuk yang dapat ditimbang. Dalam hal endapan, perlu juga prosedur-prosedur lain yang harus kita perhitungkan. Bila endapan yang didapat adalah analit yang dikehendaki, maka bisa kita hitung persentase daripada analit tersebut akan sama dengan berat analit dibagi dengan berat sampel dikalikan 100%. Sehingga kita bisa memperoleh persentase analit yang kita tentukan. Biasanya endapan yang didapat mengandung analit bersama dengan unsur lain. Untuk itu, berat analit ditentukan dengan faktor gravimetri. Nah, pada faktor gravimetri, biasanya penentuan faktornya akan setara dengan berat rumus daripada senyawa ataupun berat atom daripada unsur tersebut yang ditentukan dibagi dengan MR senyawa yang kita timbang. Contoh misalnya, kita bisa menghitung di sini berapa mol atau milimol yang terkandung dalam 2 gram asam benzoat murni.
Bila di sini asam benzoatnya memiliki MR 122,1 gram per mol. Karena itu, maka bisa kita tentukan, misalnya asam benzoat kita notasikan menjadi HBZ, maka mol HBZ akan sama dengan 2 gram HBZ tadi, dikalikan 1 mol asam benzoat, dibagi 1221 gram per mol daripada HBZ, sehingga kita bisa memperoleh 0,0164 mol HBZ. Demikian pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.